Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya akan berbagi sharing terkait dengan tips Ramadan sehat selama masa pandemi COVID-19 dan puasa lancar. Ya, Ramadan tahun 2020 ini terasa sangat berbeda bagi kita kaum muslim. Momen ritual sebulan penuh yang biasa disambut dengan semarak, tahun ini sangat penuh keterbatasan. Kita akan sangat jarang menemui kegiatan beramai-ramai di masjid, kala tarawih, iftar, atau mungkin sekedar ngabuburit sore mencari santapan berbuka. Berbagai keterbatasan itu adalah bentuk keniscayaan untuk menaati protokol pandemi COVID-19 yang dikenal luas sebagai virus corona. COVID-19 adalah penyakit yang menular melalui kontak antar manusia. Penting untuk selalu mengikuti protokol yang telah dirilis sebagai otoritas kesehatan. Mulai dari rajin mencuci tangan dengan sabun, social distancing menjaga jarak dengan orang lain, tidak beraktivitas dalam jumlah orang banyak atau kerumunan, mengenakan masker saat keluar rumah, dan menjaga kondisi tubuh, baik dengan konsumsi gizi seimbang, beraktivitas fisik, dan melakukan manajemen stres. Terkait puasa di era pandemi ini, apa saja yang perlu kita cermati? Untuk diketahui, WHO telah merilis panduan berjudul Safe Ramadan Practice in the Context of the COVID-19. Nah, teman-teman, apa yang paling penting perlu kita cermati selama menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini dan di masa pandemi COVID-19? Ya, betul, gizi seimbang selama puasa. Gizi seimbang selama puasa ini akan memberikan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan porsi dan jenis bahan makanan yang akan dikonsumsi. Gizi seimbang saat puasa diterapkan dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu selalu sediakan makanan berkarbohidrat tinggi serat. Konsumsi makanan karbohidrat sebanyak 3-4 porsi selama berbuka puasa hingga sahur merupakan angka yang sangat dianjurkan. Kemudian, kita bisa menerapkan konsumsi masing-masing satu porsi nasi sebanyak 1-1,5 cetang nasi, atau roti 3-4 lembar, atau 2-3 sendok sayur mie basah dengan total 3 kali dalam sehari. Jika mungkin, pilihlah dalam versi karbohidrat tinggi serat, yaitu nasi merah, roti gandum utuh, atau pasta. Perhatikan juga jika kita mengkonsumsi camilan tinggi karbohidrat untuk takjil. Misalnya 1-2 potong jajanan pasar dari tepung terigu, maka hal tersebut juga termasuk dalam hitungan kebutuhan karbohidrat ya. Kemudian, kita juga harus mengkonsumsi protein nabati dan hewani 3-4 porsi. Contohnya adalah misalkan kacang kedelai, edamame, atau ikan, atau ayam, telur, tahu, dan tempe. Konsumsi makanan protein nabati dan hewani ini sebanyak 5-6 sendok makan atau 1-2 potong sedang. Kemudian jangan lupa konsumsi buah sebanyak 3 porsi dan sayur sebanyak 3-4 porsi. Mengkonsumsi 1,5 porsi sayur pada setiap makan utama yang setara dengan 10-14 sendok sayur untuk sayur berdaun. Jika pembagian porsi buah sayur di atas terlalu besar, maka kita bisa mengkonsumsinya sebagai kombinasi pilihan camilan sehat, yaitu menjadi smoothies kombinasi buah dan sayur agar kebutuhan buah dan sayur bisa terpenuhi. Kemudian, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Yang kita gunakan yaitu misalkan garam tabur saat akan makan juga diperhatikan, konsumsi makanan yang digoreng paling banyak adalah 5 porsi dalam sehari. Dan yang tak kalah penting yang kedua adalah atur waktu makan dengan tepat. Tidak jauh berbeda dengan penerapan gizi seimbang pada hari biasa. Namun pada saat puasa, penerapan gizi seimbang harus lebih cermat dengan pembagian waktu yang tepat. Lazimnya kita akan mengkonsumsi makanan utama sebanyak 2 kali, yaitu buka puasa dan saat sahur. Namun agar asupan gizi seimbang bisa terpenuhi, makan utama sebanyak 3 kali boleh dilakukan ya, yaitu
dengan kita makan utama sebanyak 3 kali, tetapi apabila kita tidak menginginkan makan utama sebanyak 3 kali, maka kita bisa memenuhi kebutuhan gizi seimbang saat puasa dengan mengkonsumsi camilan yang sehat kaya gizi setelah ibadah sholat tarawih. Nah, bagaimana dengan pola menu makan sahur kita? Pola menu makan sahur kita paling tidak memenuhi 4 prinsip hal berikut ini. Pertama adalah gizi lengkap. Durasi makan sahur kita yang sangat terbatas tak jarang membuat banyak orang memilih menu makanan yang praktis dan mudah disajikan. Sebagai contoh adalah mengkonsumsi mie instan. Makanan yang dikonsumsi pun menjadi minim nutrisi. Usahakan menu makan sahur kita mengandung gizi yang lengkap, mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan tentu lemak sehat. Kita bisa mengatasi sepertiga piring kita dengan karbohidrat seperti nasi atau kentang, kemudian 1/6 piring dengan lauk pauk seperti ikan, ayam, tahu atau tempe, serta setengah piring sisanya diisi dengan sayuran atau buah-buahan. Prinsip yang kedua adalah pilih karbohidrat kompleks. Banyak dari kita yang makan nasi putih dalam jumlah banyak ketika sahur, padahal nasi putih termasuk kelompok karbohidrat sederhana. Selain itu, konsumsi karbohidrat kompleks juga memiliki banyak manfaat, termasuk salah satunya memperlancar pencernaan. Dibanding nasi putih, kita bisa memilih nasi merah, kentang, atau kalau karbohidrat dalam bentuk roti, boleh juga roti gandum. Nah, yang paling penting, menu untuk penderita GERD, penderita gastroesophageal reflux disease. Kita perlu lebih memperhatikan konsumsi makanannya selama bulan puasa. Hindari makanan yang merangsang lambung, seperti makanan yang terlalu asam, terlalu pedas, atau memiliki bumbu yang terlalu tajam. Beberapa sayur juga merangsang lambung, contohnya adalah kubis atau kol, sehingga akan membuat lambung terasa begah. Untuk orang yang sakit lambung, sebaiknya hindari buah yang dikeringkan, atau sifatnya seperti manisan atau asinan buah, karena itu juga bisa mudah merangsang lambung. Dan yang paling penting adalah hindari kopi pada saat sahur. Bukan berarti kita dilarang minum kopi sepanjang bulan puasa. Kopi memiliki sifat diuretik dan menyebabkan orang yang meminumnya lebih sering buang air kecil. Ketika kita sering buang air kecil, maka tubuh akan kekurangan cairan secara cepat. Padahal ketika berpuasa, kita tidak bisa langsung menggantikan cairan tubuh yang hilang tersebut. Untuk itu, jika kita mau minum kopi, lebih baik mengkonsumsinya usai waktu buka puasa setelah menyantap sajian berbuka. Untuk selanjutnya, kita juga harus memperhatikan pola makan pada saat berbuka puasa. Karena makanan yang pada saat berbuka puasa itu sangat penting setelah kita seharian menahan hawa nafsu, dan kita harus juga memikirkan porsi dan gizi yang diterima oleh tubuh. Beberapa hal penting dalam buka puasa, yaitu menyegerakan berbuka, kemudian dilanjutkan dengan makan kurma, kemudian dilanjutkan dengan memilih takjil yang tepat dan sehat. Sebagai contoh adalah kita menggunakan takjil dengan jus atau sari buah yang menyehatkan, atau mengkonsumsi sebuah atau salad buah segar. Kemudian kita wajib untuk mengkonsumsi karbohidrat yang baik dan sayuran. Sayur sangat penting karena syarat akan vitamin, mineral, serta serat. Selanjutnya, kita tidak lupa juga pada menu buka puasa kita, makanan harus mengandung protein. Protein yang tanpa lemak harus menjadi pilihan pertama untuk berbuka puasa. Sedangkan bagi yang tidak mengkonsumsi daging, bisa untuk memilih protein nabati seperti kacang-kacangan. Dan yang utama adalah hindari makan makanan yang tinggi lemak, seperti garam dan gula, bahan yang tidak sehat untuk berbuka puasa. Usahakan mengolah makanan untuk berbuka puasa dengan memanggang, merebus, atau mengukus untuk menjaga kesehatan. Dan yang terakhir, di dalam berbuka puasa, sebaiknya kita tidak berlebihan dan tidak terburu-buru saat makan. Karena pada saat kita terburu-buru akan menyebabkan masalah pada sistem pencernaan yang sudah sehari penuh kita perut mengalami kekosongan.
Mengontrol porsi makan dan tidak terburu-buru dalam menghabiskan makanan sangat penting dalam menjaga kesehatan selama berpuasa. Bagaimana dengan makan malam setelah sholat tarawih? Ya, tidak ada larangan makan malam setelah sholat tarawih. Asalkan kita tetap menjaga gizi seimbang yang tetap berpatokan pada pattern My Plate, di mana My Plate itu adalah memenuhi kandungan karbohidrat yang kompleks, kandungan protein, dan juga tinggi serat, dan menghindari makanan yang berlemak, dan makanlah dengan bertahap, dikunyah dengan baik, tidak terburu-buru, dan jangan kekenyangan. Pola makan setelah tarawih, konsumsilah makanan sebagai penambah asupan energi sekitar pukul 9 malam. Kemudian, makanlah makanan ringan, camilan yang bergizi dan berserat tinggi seperti buah-buahan, puding, susu rendah lemak, dan lain sebagainya. Tetap memperhatikan asupan cairan dengan berbanyak minum air putih di malam hari. Usahakan dari saat berbuka puasa sampai dengan saat sebelum tidur minimal minum 1 liter air. Dan yang tidak kalah lupa adalah kita harus tetap hablum minallah, perbanyak istighfar, memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi luang setelah sholat tarawih menjelang sebelum tidur dengan tadarus atau mendengarkan tausiah online, dan jangan lupa untuk meruqyah diri sendiri dan anak-anak. Paling tidak dengan membacakan surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan ayat kursi masing-masing 3 kali. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah kurang lebih panduan puasa Ramadan selama kondisi pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita berjalan dengan lancar. Kita tentu berharap agar pandemi ini segera berlalu dan kembali berkegiatan sebagaimana mestinya. Tetap selalu jaga kebersihan diri dengan rajin cuci tangan pakai sabun, memakai masker, konsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, menjaga komunikasi dengan sesama, dan perbanyak di rumah saja. Jangan lupa jaga kondisi mental dan interaksi harmonis keluarga. Salam sehat untuk emak-emak garda depan kebahagiaan keluarga. Love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.